Makin panas, Rusia tuduh Ukraina kerahkan artileri berat dan pasukan di perbatasan. Rusia menuduh Ukraina memindahkan peralatan artileri berat ke garis depan pertempuran dengan kelompok pemberontak pro-Rusia, meningkatkan kembali eskalasi di perbatasan Donbas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan langkah Ukraina tersebut mengganggu pembicaraan damai. Negosiasi penyelesaian damai praktis menemui jalan buntu dengan dukungan negara-negara NATO yang memompa negara itu dengan senjata. Kiev membangun pasukannya di jalur kontak di Donbas. Zakharova menambahkan, Ukraina sebenarnya hanya perlu memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian Minsk 2014 dan 2015 guna mengakhiri konflik. Sejauh ini belum ada tanggapan segera dari Ukraina, namun sebelumnya Ukraina membantah tuduhan Rusia berencana untuk merebut kembali wilayah Donbas dengan paksa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga berharap untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang baru. Pernyataan Zakharova itu terjadi 2 hari setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan virtual dengan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin. Pertemuan itu didominasi pembahasan yang tegang soal Ukraina. Biden menyuarakan keprihatinan tentang kehadiran kekuatan militer Rusia di dekat perbatasan. Dia juga memperingatkan Putin bahwa Rusia akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang serius jika menyerang Ukraina. Sementara itu, Putin menimpali tuduhan bahwa negaranya akan menyerang Ukraina pada awal 2022 sebagaimana disampaikan intelijen AS, merupakan bentuk provokasi. Dia justru menuduh Ukraina dan NATO mengompori ketegangan. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ukraina Oleksiy Danilov menjelaskan sampai saat ini belum ada tanda-tanda pengurangan jumlah prajurit Rusia di perbatasan Ukraina. Pernyataan ini disampaikan Danilov pada Rabu kemarin ketika tengah diwawancari oleh Reuters di kota Kiev, Ukraina. Dikutip dari Reuters, Danilov menilai dialog 2 arah antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 7 Desember tidak mengubah apa-apa. Hal ini dikarenakan puluhan ribu prajurit dan alutsista Rusia masih memadati perbatasan timur Ukraina. Melihat jumlah militer Rusia di perbatasan, Ukraina masih kecil kemungkinan bagi Moskow untuk melancarkan sebuah invasi. Keyakinan itu disampaikan Oleksiy Danilov karena menurutnya Kremlin akan memerlukan lebih banyak prajurit jika ingin benar-benar menginvasi Ukraina. Melansir dari Reuters, Danilov menyebutkan bahwa setidaknya dibutuhkan sekitar 500 hingga 600 ribu prajurit Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Berdasarkan penjelasan Danilov, jumlah itu digunakan Rusia demi menjamin kestabilan di kala invasi. Tidak diketahui pasti berapa jumlah pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, namun beberapa informasi melaporkan terdapat 92 sampai 120 ribu prajurit Rusia yang memadati perbatasan Ukraina. Kepemimpinan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi salah satu yang sulit dalam sejarah kepresidenan Republik Ukraina. Kesulitan itu berakar dari memuncaknya perseteruan antara Ukraina dan Rusia terkait dengan konflik yang masih membara di Ukraina Timur. Ditambah lagi pergerakan ribuan prajurit Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir mengancam kedamaian serta kedaulatan negara yang ia pimpin. Presiden Zelensky tidak segan mencap aksi unjuk kekuatan militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina di perbatasannya sebagai aksi pemerasan, seperti yang dilansir dari Ukrinform. Menurut Zelensky, pemerasan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Ukraina, namun seluruh Eropa, secara khusus NATO. Semua dilakukan agar setiap negara di Eropa tunduk dengan keinginan Kremlin. Walaupun begitu, dia memastikan militer dan masyarakat Ukraina tidak akan menyerah begitu saja menghadapi ancaman dari Moskow. Ketika dihadapi ancaman perang terbuka melawan Rusia, Ukraina juga belum sepenuhnya mau meninggalkan proses negosiasi. Hanya dengan adanya konfrontasi politik yang terus terjadi mempersulit kelanjutan dialog antara Moskow dan Kiev. Dilaporkan Reuters, Oleksiy Danilov sempat mengungkapkan keinginan terpendam pemerintah Ukraina yang masih membuka pintu kompromi dengan Rusia. Namun kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina tidak dapat diganggu-gugat, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa pemerintah Ukraina telah memanaskan situasi konflik di Donbas tanpa adanya ancaman dari negara-negara barat. Hal itu disampaikan oleh kantor kepresidenan Rusia dalam siaran persnya. Putin juga menekankan bahwa eskalasi ini terjadi karena Ukraina mendapatkan pasokan senjata canggih dari negara barat, di mana hal itu juga menjadi ancaman keamanan bagi Rusia sendiri. Dalam pembicaraannya dengan Emmanuel Macron tersebut, Presiden Rusia menyebut bahwa Ukraina sudah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Minsk. Perjanjian Minsk itu sendiri ditandatangani pada tahun 2015 oleh pemerintah Ukraina dan perwakilan dari 2 republik rakyat yang memproklamirkan diri di timur Ukraina yang memberontak
melawan Kiev setelah aksi kudeta pemerintah Ukraina yang didukung Barat pada tahun 2014.